Hai Smart Traders, investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang kurang lebih seminggu terakhir terus arah ya. Oke, perusahaannya kita bahas dulu. Ini kita tutup dulu ya. Nah, kode perusahaan itu namanya IDEA. IDEA. Nama perusahaannya yaitu PT IDEA Indonesia Academy Tbk. Oke, kita enter. Nah, kalau kita lihat selama seminggu terakhir ini, ya, itu mengalami kenaikan arah terus-menerus. Jadi naik arah terus-menerus. Dan kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Seperti itu. Jadi kita ingin tahu investor besarnya ngapain. Apakah mereka akumulasi atau distribusi. Kemudian siapa-siapa nama investor besarnya di sini. Kemudian berapa kepemilikan investor besarnya, berapa kepemilikan semi retailnya, dan berapa kepemilikan retailnya. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab seperti itu untuk mengetahui tindakan kita selanjutnya seperti itu. Oke, langsung saja ya kita akan lihat apa aksi mereka terlebih dahulu dengan memanfaatkan data broker summary. Seperti itu. Oke, kita buka data broker summary-nya. Nah, di sini kita ganti dulu kodenya IDEA. Kemudian tanggalnya kita ambil dari tanggal 30 Agustus ya. Kita ambil dari tanggal 30 Agustus supaya sebulan terakhir. Oke, kita ambil dari tanggal 30 Agustus. Berarti bulan 8, terus di sini tanggal 30. Terus sampai dengan tanggal 29 bulan 9. Jadi selama sebulan terakhir. Oke, kita show. Nah, dari data ini ya, dari data broker summary-nya ini, ya data perpindahan ini, kita sudah bisa ketahui bahwa investor besarnya atau investor semi retailnya sedang mengakumulasi dengan menggunakan broker XC sekaligus juga MG. Ya, seperti itu. Jadi menggunakan broker retail dan juga broker MG. Kita tahu MG itu siapa, seperti itu. Mayoritas nasabahnya adalah investor besar ya, seperti itu. Investor-investor yang banyak duitnya lah. Nah, kemudian XC ini sebenarnya mayoritas retail, tetapi retail yang ini itu adalah retail yang berduit, seperti itu. Nanti kita lihat siapa yang transaksi dengan menggunakan broker XC ini. Namanya siapa, seperti itu. Nah, yang keluar ada semi retailnya ya, menggunakan broker UI, IN, LS, CP, IH, dan seterusnya. Nah, jadi intinya apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah masif akumulasi, seperti itu. Oke, nanti kita akan lihat lebih detail siapa kepemilikannya, yang beli siapa, namanya siapa, seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan investor yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke grup sosial media Anda atau ke grup keluarga Anda agar lebih banyak lagi retail yang eh, mendapatkan manfaatnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan cek berapa kepemilikan investor besarnya, berapa kepemilikan investor semi retailnya, dan berapa kepemilikan retailnya. Serta siapa investor besarnya yang beli, namanya siapa. Seperti itu. Oke, langsung saja ini kita tutup dulu ya. Langsung saja kita masuk ke data peta kepemilikannya. Nah, ini ya, kita sudah masuk ke data peta kepemilikan saham IDEA ya. Saham ini 100% sudah dalam bentuk Scripless. Ini perusahaan yang IPO di papan akselerasi. Ya, jadi papan akselerasi itu perusahaan kecil lah kategorinya. Dan yang menarik di sini ya, kepemilikan investor besarnya itu sangat tinggi, 89,9%, hampir 90%. Nah, kalau perusahaan seperti ini sebenarnya tidak perlu dilakukan akumulasi, langsung markup aja. Seperti itu. Karena mereka-mereka yang mayoritas menguasai supply, seperti itu.
Jadi tidak perlu akumulasi langsung markup saja. Seperti itu. Itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. Kecuali ada kasus misalkan seperti yang perusahaan ini, itu Eka Munarsih menambah porsi. Jadi di tanggal 30 bulan 8, itu dia menambah porsi sangat besar. Habis itu akumulasi pelan-pelan, sedikit lagi belinya, seperti itu. Jadi di satu hari aja dia akumulasi, setelah itu belinya semakin sedikit, semakin sedikit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya Eka Murniasih itu melakukan pembelian. Ya, ini buy keterangannya dengan menggunakan broker XC. Jadi XC yang tadi yang kita lihat akumulasi itu adalah Eka Murniasih. Ini investor retail, tetapi karena kepemilikannya sudah di atas 5%, maka dia termasuk kategori investor besar lagi, bukan investor retail. Karena duitnya banyak, seperti itu. Punya banyak saham. Seperti itu. Dan kepemilikan retail ya terus bertambah dari 2,4 sekarang menjadi 9,3. Seperti itu. Siapa yang melakukan ini? Yaitu Eka Murniasih. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kepemilikan investor semi retailnya itu 8,7% berkurang. Di bulan Agustus 8,7%, di bulan September menjadi 0,8%. Jadi Eka Murniasih itu membeli dari semi retailnya seperti itu. Dan sebagian retail juga membeli tentunya. Ada beberapa retail yang ikut nimbrung, ikut membeli seperti itu. Kita bisa lihat di data broker summary-nya kembali ya. Nah, di sini kita bisa lihat selain Eka Murniasih yang melakukan pembelian ini, ya di sini juga ada retail-retail yang lain. Ada CC 9.000 lot, ada XL 4.000 lot, kemudian yang lain mana lagi? PDA, ini PD 10.000 lot seperti itu. Jadi ikut nimbrung. Ya nggak terlalu banyak sih retail yang masuk di sini. Intinya kita ketahui bahwasanya Mbak Eka Murniasih itu melakukan akumulasi di tanggal 30 ini. Di sini beliau beli di sini, terus beli lagi di sini sepanjang ini. Setelah itu di markup harganya. Di markup harganya terus naik dan sekarang beliau sudah untung karena average-nya di harga 60-an. Sorry, di harga 56 ya, di harga 56-an average-nya. Jadi beliau sudah profit. Jadi kalau Mbak RK Murniasih ini lihat, ya Pak Guru bisa minta, ya mudah-mudahan Mbak kalau lihat video ini, ya kalau bisa diturunkan dulu lah, profit taking dulu di atas, terus banting lagi. Pak Guru juga mau ikut, seperti itu. Kan kalau beli di atas kan tidak seru, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan beli di sini kemudian diterbangkan ke atas lagi ke 100, bisa oke lah seperti itu. Ya. Jadi itu saja yang Pak Guru bisa share ya. Intinya di sini investor besarnya dalam hal ini Mbak Eka Murniasih melakukan akumulasi dan harganya di markup. Setelah akumulasi beliau, terus harganya di markup. Seperti itu dengan sangat mudah di markup. Nah, akhirnya beliau profit taking. Sudah profit tetapi mungkin belum jual ya. Floating profit lah. Seperti itu. Karena kalau sudah jual berarti profit. Seperti itu ya. Jadi seru di sini. Kalau kita lihat datanya ini seru. Mbak Eka ini membeli ya di tanggalnya ini ada tanggalnya tanggal 4 bulan 9, tanggal 5, tanggal 12, dan tanggal 15. Dan bisa juga hari ini beliau beli kembali. Seperti itu. Jadi inilah investor besarnya yang pegang ya. Ada Eko Desrianto, ada Mbak Eka Murniasih, dan ada PT Idea Asia Investama sendiri. Seperti itu. Dan perusahaan seperti ini yang mayoritas dikuasai nggak perlu ada akumulasi sebenarnya. Ya, bisa langsung dengan mudah markup karena retail-retailnya sedikit. Seperti itu. Oke, see you next time.